Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video yang berjudul Power Supply. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nurhuda, NIM 212280045. Di sebelah kanan saya, nama saya Muhammad Nursala, NIM 212280006. Dan sebelah kiri saya, nama saya Amran Rasa, NIM 212280050. Inilah video kami. Pengertian power supply dalam komponen elektronika adalah perangkat keras yang berfungsi menyuplai tegangan langsung ke dalam komponen komputer seperti hard disk, motherboard, DVD driver, kipas, dan komponen komputer lainnya. Power supply merupakan jantung dari sebuah komputer karena sebuah sumber daya listrik dari komponen komputer disuplai dari power supply. Pecatu daya dalam bahasa Inggris, power supply merupakan sebuah perintil elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perintil lainnya, terutama daya listrik. Pada dasarnya, pecatu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada beberapa pecatu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi yang lain. Atau ada juga yang memberikan penjelasan bahwa power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lain-lain. Input power supply merupakan arus bolak-balik AC, sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC arus searah. Karena hardware harus mengubah tegangan AC menjadi DC arus searah. Hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Power supply berupa kotak yang umumnya diletakkan bagian belakang atas casing. Dalam sistem pengubahan daya, terdapat 4 jenis power proses yang telah dikenal, yaitu pengubahan ke daya AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC. Masing-masing sistem pengubahan memiliki aplikasi tersendiri, seperti ada 2 ketika ketahui atau yang dikenal kemudian berkembang pesat. Fungsi power supply. Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC menjadi tegangan DC. Karena hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC, power supply pada umumnya berupa kotak yang diletakkan di bagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditegangi power supply ditentukan oleh daya dan dihitung dengan satuan watt. Daya power supply berkisar 150 watt sampai 350 watt. Untuk daya 150 watt sudah jarang dijumpai karena hanya digunakan untuk komputer yang sederhana tanpa banyak komponen tambahan. Sedangkan jika dalam sebuah komputer yang memiliki beberapa banyak komponen, misalnya CD-ROM, CD-RW, dan menggunakan banyak hard disk, direkomendasikan menggunakan power supply 300 watt atau lebih besar. Fungsi power supply yang kurang baik atau rusak dapat menghasilkan tegangan DC yang tidak rata dan banyak riaknya replay. Jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menyebabkan kerusakan pada komponen komputer, misalnya hard disk. Cara kerja power supply tidak sesulit yang kita lihat. Kita hanya cukup menekan tombol power pada casing. Yang terjadi adalah power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada motherboard yang disebut power good. Power supply konvensional linear. Pada dasarnya power supply konvensional adalah power supply yang bekerja secara linear. Artinya tegangan output secara kontinu masuk ke beban. Lihat gambar. Saya tidak akan membahas rangkaian penurun tegangan, step down, penyiaran, atau sebagainya, karena di sini kita berbicara tentang prinsip atau cara kerja power supply secara umum. Dalam gambar terlihat beban, misalnya lampu terhubung secara langsung ke sumber tegangan, misalnya baterai. Pastinya lampu akan menyala terus selama daya baterai masih ada dalam rangkaian kabel tidak terputus. Besarnya arus yang mengalir pada kabel tergantung sebesar-besar registrasi beban. Semakin kecil registrasi beban, semakin besar arus yang mengalir. Jika arus yang mengalir terlampau besar dan terjadi terus-menerus, dapat mengakibatkan kabel panas dan terbakar. Untuk itu dibutuhkan kabel
dengan ukuran yang sesuai dengan nilai beban. Jadi power supply konvensional tak ubahnya seperti resistor variabel di mana nilai resistasi bisa berubah-berubah sesuai dengan beban. Keuntungan menggunakan power supply konvensional adalah kesederhanaan dalam perencanaan. Kerugian adalah tidak efisien karena arus terus-menerus mengalir ke beban. Power supply switching. Power supply switching sebenarnya adalah power supply konvensional yang diberi switch. Di dalam gambar terlihat sebuah switch saklar di antara sumber tegangan dan beban. Apa yang terjadi jika switch ditekan? Tentu saja arus akan mengalir ke beban. Jika beban di sini adalah sebuah lampu, maka pasti lampu akan menyala. Dan apa yang terjadi jika saklar dilepas? Tentu saja lampu akan mati. Nah, apa yang terjadi jika Anda menekan dan melepaskan saklar dan waktu yang cepat, misalnya 10 kali dalam waktu 1 detik, maka lampu akan berkedip 10 kali per detik, sesuai dengan jumlah tekanan yang saklar. Jika misalnya Anda mampu menekan saklar 100 kali dalam 1 detik, maka lampu akan berkedip 1000 kali per detik. Tapi kali ini kedipan lampu tidak terlihat lagi, maka mata kita, sehingga lampu seolah-olah hidup terus. Inilah dasar teknik switch power supply. Dalam praktek switch akan terputus dan tersambung sejumlah 50.000 kali per detik, 500 kHz, atau lebih tergantung model dan tentu saja melakukan pemutusan dan penyambungan itu bukan Anda, tapi rangkaian elektronik yang dirancang khusus. Cara menguji kelayakan rangkaian. Biasanya ketika kita mengalami permasalahan seperti komputer rusak, itu pokok permasalahan dasarnya adalah kerusakan pada power supply. Baru pada kerusakan komponen, power supply merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk memberikan daya ke komponen-komponen komputer, seperti hard disk, motherboard, CD-ROM, dan komponen yang lain. Power supply lah yang berperan penting agar komputer kamu dapat menyala, sehingga jika power supply mengalami masalah, maka semua komponen juga akan mengalami masalah. Masalah tersebut biasanya komputer tidak bisa dihidupkan meski kita sudah menekan tombol power berkali-kali. Kadang lampu LED pada motherboard dan mouse bisa menyalakan, tetapi kipas prosesor juga tidak berputar dan komponen yang lain menjadi tidak bekerja. Jika Anda mengalami hal tersebut, biasanya kerusakan pada power supply. Sedikit pemahaman bahwa power supply terdiri dari 2 macam, yaitu jenis ATX komputer dan AT komputer. Akan tetapi berfungsi keduanya adalah sama, yaitu memberikan daya untuk komponen yang lain. Untuk mengetahui keadaan power supply rusak atau tidak, kita menggunakan trik di bawah ini. Pada dasarnya, konektor pada power supply sangat banyak sekali. Ada 4 pin peripheral ATX 20/24 pin dan lain-lain. Akan tetapi untuk memastikan keadaan power supply rusak atau tidak, kita bisa menggunakan konektor ATX 20/24 pin. ATX 20/24 pin adalah konektor yang terhubung dengan motherboard yang mempunyai jumlah pin 20 atau 24. Ketika kita menekan tombol power pada casing, yang terjadi adalah langkah berikut. Power supply akan melakukan cek dan tes sebelum memberikan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada motherboard yang disebut power good. Macam-macam power supply. Secara garis besar, pencatu daya listrik dibagi menjadi 2 macam, yaitu pencatu daya tak distabilkan dan mencatu daya distabilkan. Pencatu daya tak distabilkan. Pencatu daya tak distabilkan merupakan jenis pencatu daya yang paling sederhana. Pada pencatu yang daya jenis yang ini, tegangan maupun arus keluaran dari pencatu daya tidak distabilkan, sehingga berubah-ubah sesuai keadaan tegangan masukan dan beban pada keluaran. Pencatu daya jenis ini biasanya digunakan pada peranti elektronika sederhana yang tidak sensitif akan perubahan tegangan. Pencatu jenis ini juga
banyak digunakan penguat daya tinggi untuk mengompensasi lonjokan tegangan keluaran pada penguat. 2. Pencatu daya distabilkan. Pencatu daya distabilkan. Pencatu jenis ini menggunakan suatu mekanisme lolo balik untuk menstabilkan tegangan keluarannya bebas dari variasi tegangan masukan, beban keluaran maupun dengung. Ada dua jenis kalang yang digunakan untuk menstabilkan tegangan keluaran antara lain. Pencatu daya linear merupakan jenis pencatu daya yang umum digunakan. Cara kerja dari pencatu daya ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC lain yang lebih kecil dengan bantuan transformator. Tegangan ini kemudian diserahkan dengan menggunakan rangkaian penyerah tegangan dan di bagian akhir ditambahkan kondensator sebagai penghalus tegangan sehingga tegangan DC dihasilkan oleh pencatu daya. Jenis ini tidak terlalu bergelombang selain menggunakan diode sebagai penyerah. Rangkaian lain dari jenis ini dapat menggunakan regulator tegangan linear sehingga tegangan yang dihasilkan lebih baik daripada rangkaian yang menggunakan diode. Pencatu daya jenis ini biasanya dapat menghasilkan tegangan DC yang bervariasi antara 0 sampai 60 volt dengan arus antara 0 sampai 10 ampere. Pencatu daya sakelar. Pencatu daya jenis ini menggunakan metode yang berbeda dengan pencatu daya linear. Pada jenis ini tegangan AC masuk ke dalam rangkaian langsung diserahkan oleh rangkaian penyerah tanpa menggunakan bantuan transformer. Cara menyerahkan tegangan tersebut adalah dengan menggunakan frekuensi tinggi antara 10 kHz hingga 1 MHz, di mana frekuensi ini jauh lebih tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 50 Hz. Pada pencatu daya sakelar biasanya diberikan rangkaian umpan balik agar tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik. Jenis-jenis power supply. 1. Power supply jenis AT. Power supply yang memiliki kabel power yang dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor power, P8 dan P9. Kabel yang berwarna hitam dari konektor P8 dan P9 harus bertemu di tengah jika disatukan. Pada power supply jenis AT ini, tombol on-off dihubungkan langsung pada tombol casing untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Kita harus menekan tombol power yang ada pada bagian depan casing. Power supply jenis AT ini hanya digunakan sebatas pada era komputer Pentium 2. Pada era Pentium 3 ke atas hingga sekarang sudah tidak ada komputer yang menggunakan power supply jenis AT. Ciri utama power supply jenis AT. Pertama, tombol on-off bersifat manual. Ketika shutdown, untuk mematikan mesti menekan tombol CPU. Kemudian, kabel daya ke motherboard terdiri atas 2x6 pin. Dan terakhir, daya rata-rata di bawah 250 watt. Power supply jenis ATX. Power supply ATX adalah jenis power supply jenis terbaru dan paling banyak digunakan saat ini. Perbedaan yang mendasar pada PCU, power supply jenis AT dan ATX, yaitu pada tombol powernya. Jika power supply AT menggunakan switch dan ATX menggunakan tombol untuk mengirimkan sinyal ke motherboard.
seperti tombol power pada keyboard. Ciri utama jenis ATX terdiri atas satu set kabel supply ke motherboard yang berjumlah 20 pin atau 24 pin tambah 4 pin, yaitu 24 pin. Kemudian ketika di shutdown, otomatis CPU mati. Ada konektor tambahan power SATA, power supply terkini. Daya lebih besar untuk memenuhi standar komputerisasi masa kini dan efisiensi lebih baik. Jenis konektor kabel power supply. Power supply komputer mempunyai banyak konektor yang terdiri dari konektor 20 pin ATX, konektor 24 pin ATX, konektor floppy, konektor AUX, dan konektor SATA. Power supply perlu dilakukan perawatan. Cara merawat power supply adalah dengan memperhatikan kelancaran fan pada power supply. Karena fan power supply mampu mengurangi panas. Fungsi dari masing-masing konektor power supply. Konektor 20-24 pin ATX motherboard digunakan untuk mensuplai tegangan ke motherboard. Pada motherboard versi lama digunakan konektor ATX 20 pin. Sedangkan motherboard yang sekarang terbaru sudah menggunakan konektor ATX yang 24 pin. Untuk konektor ATX 24 pin pada dasarnya merupakan konektor ATX pin 20 pin ditambah dengan konektor 4 pin. Sehingga konektor ini bisa digabungkan atau dilepas sesuai dengan motherboard yang kita pakai. ATX 4 pin konektor digunakan sebagai penyedia suplai tegangan untuk prosesor kelas Intel Pentium 4. Jadi pada Pentium 4 ke bawah konektor ini tidak perlu digunakan. Konektor 4 pin periferial digunakan sebagai suplai tegangan untuk berbagai hardware seperti hard disk, IDE, CD-ROM drive, dan kipas casing komputer. ID konektor ini berfungsi sebagai pemasok dan penyedia catu daya dari power supply menuju hard disk maupun CD-ROM. Ini merupakan konektor jenis lama. SATA power connector digunakan untuk mensuplai tegangan untuk komponen hardware yang digunakan interface SATA seperti hard disk SATA dan CD DVD-ROM SATA. Konektor ini merupakan konektor yang mempunyai fungsi sama dengan konektor Molex. Yang membedakannya, ini merupakan konektor versi terbaru untuk hard disk dan CD-ROM yang terbaru pula. Konektor floppy drive. Konektor ini khusus digunakan untuk floppy drive ataupun eksternal audio card. Karena pengguna floppy drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Konektor 6 pin VCA. Konektor ini digunakan untuk memberikan tegangan pada yang terdapat pada beberapa grafik card yang menggunakan slot PCI Expired. Itulah video kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.